Ya, kita pasca kali ini dengan tema kuasa dan otoritas. Saya percaya kalau Tuhan berbicara, Tuhan itu ingin memberikan kuasa dan otoritas supaya setiap kita punya kuasa dan otoritas. Bukan hidup yang lemah, hidup yang kuat. Bukan hidup yang kalah, tapi hidup yang menang. Bukan gagah, tapi berhasil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, salah satunya ini yang ketiga, yaitu nama Yesus yang berkuasa. Kita harus ngerti, di dalam nama Yesus ada kuasa dan otoritas yang luar biasa. Kita bisa menggunakan kuasa dalam nama Yesus, sehingga kita mengalami kedahsyatan, kasih karunia, dan anugerah yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini Yesus mendekati murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan apa, saudara? Segala kuasa. Di mana, saudara? Di surga dan di bumi. Ini luar biasa. Setelah dia bangkit, saudara, dia berkata kepadanya, Bapa sudah memberikan kuasa di surga maupun di bumi. Segala kuasa di surga, segala kuasa di bumi sudah ada di tangannya, saudara. Untuk masuk surga atau tidak ada di tangannya. Untuk di dalam dunia bisa hidup penuh kemenangan atau tidak ada di tangannya Yesus, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Ya, dikatakan. Lalu saya lanjutkan lagi ayat 19 ya. Karena itu pergilah. Tuhan nyuruh murid-murid, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan sekarang saudara lihat lagi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan berkata semua kuasa sudah diberikan kepada dia, maka kita disuruh pergi, bangkit, beritakan Injil, selamatkan jiwa, jadikan semua bangsa muridnya, saudara. Baptislah, dikatakan di situ, saudara. Ajarilah mereka, saudara. Dan Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya dia yang penuh dengan kuasa menyertai kita, supaya kita juga bisa berjalan dalam kuasa dan mujizat, supaya kita bisa mengalami kemenangan, kedahsyatan dan kedahsyatan. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan apa? Kuat kuasa, saudara. Luar biasa, yang berjalan keliling sambil apa? Berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Artinya kalau sudah perhatian waktu Tuhan Yesus yang dilahirkan sebagai manusia, dia melayani, diurapi Roh Kudus sehingga ada apa? Kuat kuasa. Melayaninya dengan kuat kuasa dan melakukan perbuatan baik. Ada dua, ini seimbang. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam pelayanannya, tapi juga ada perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Gereja sekarang harus belajar seimbang. Kalau tidak, enggak seimbang. Ada gereja yang hanya sosial, perbuatan baik, mujizat kuasa enggak dianggap lagi. Salah. Yesus selalu dua-dua. Sebelahnya juga ada gereja hanya mujizat, enggak mikirkan berbuat baik jadi berkat, enggak mikir. Ya salah. Tuhan Yesus saat melayani, dia dengan kuasa, otoritas, mujizat, hal yang dahsyat, tapi juga perbuatan baik yang luar biasa sekali, saudara. Ada kuasa yang dilakukan, maka ada kesembuhan, ada banyak hal yang lain, saudara. Sekali lagi saya percaya Tuhan ingin kita juga belajar seperti Yesus. Dalam hidup kita ada kuasa, ada perbuatan baik, pelayanan kita, gereja, keluarga Allah juga sama. Ada kuasa, ada mujizat. Tuhan itu nyata, tapi juga ada perbuatan baik, ada sosial, Anda memberikan makanan, pengobatan, dan macam-macam. Amin, saudara.
Ya, saya percaya Tuhan ingin kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Lukas 24 ayat 49. Dan aku yang akan mengirim kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu apa? Diperlengkapi. Katakan dulu apa saudara? Diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi saudara. Diperlengkapi. Jadi kalau Tuhan ingin kita muridnya tetap di Yerusalem dulu sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi saudara. Tapi kalau saudara yang punya Alkitab bahasa Inggris, ya di beberapa terjemahnya saudara ditulis saudara artinya ya kamu akan diberi kuasa itu seperti pakaian gitu saudara. Pakaian kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa artinya? Kamu ya kalau Indonesia diperlengkapi. Kalau beberapa terjemahan bahasa Inggris diberi pakaian kuasa seperti itu saudara. Kuasa seperti pakaian artinya dimanapun kita berada kita harus pakai pakaian itu. Seperti pakaian itu kemanapun ada pakaian. Ada saudara yang saat ini ke gereja gak pakai pakaian? Gak ada toh saudara, betul gak? Kemanapun saudara pergi kan ada pakaiannya toh? Betul saudara? Lah terjemahnya itu berarti seperti itu. Seperti pakaian. Dimanapun tidak dilepas. Ada pakaian. Ya dimana-mana. Selalu saudara ada kuasa yang menyertai dalam kehidupan saudara. Ya pakaiannya. Otoritas. Ada otoritas. Seperti polisi lalu lintas saudara. Kalau dia pakai pakaian ya dinas ya. Pakaian polisi lalu lintas. Di jalan dia bilang stop. Stop, orang kan berhenti dah. Saudara berani enggak? Ada polisi lalu lintas, saudara boleh stop gitu saudara. Nekat enggak? Enggak dah. Betul saudara, berhenti dah. Ada otoritas, kuasa, berhenti ya berhenti. Tapi kalau dia enggak pakai pakaian polisi, hanya pakai sarung gitu saudara, di jalan stop, stop. Saudara bisa mikir wong edan mungkin. Betul enggak saudara? Enggak ada apa-apanya. Tapi tidak, kita ini diberi ya kuasa, pakaian kuasa saudara. Dimanapun setan sudah tahu ada kuasa yang ada dalam kehidupan kita. Diberi kuasa seperti pakaian saudara. Lah kalau dimanapun saudara berada, saudara akan nyatakan kuasa Tuhan. Saudara akan jadi terang. Saudara akan jadi berkat. Dan itu sesuatu yang luar biasa saudara. Jadilah pelajar yang penuh dengan kuasa Tuhan. Di tempat sekolah saudara ada kuasa yang dinyatakan. Ada perbuatan baik yang dinyatakan. Di kampus, di tempat kerja saudara, dimanapun berada, di Roma, sungguh-sungguh nyata saudara. Kita bisa lihat tentang kehidupan Daud. Daud itu sekalipun hidupnya perjanjian lama, dia itu mengalami perjanjian baru. Dimanapun dia berada juga tadi punya apa? Baju kuasa, jubah kuasa saudara. Sejak dari muda dia disuruh ayahnya menggembalakan 2-3 ekor domba. Betul ya saudara ya? Hanya dia masih muda, hanya pekerjaan kecil. Tapi saudara dengar ada ayat seperti ini. Tuhan melengkapi dia, Tuhan mengenakan dia baju kuasa gitu saudara. Waktu ada singa beruang datang mau menerkam saudara dombanya saudara, maka dia menyala, lalu dia lawan, lalu dia bunuh singa maupun beruang saudara. Ada kuasa. Saya percaya bukan kekuatannya Daud saja, dia masih muda, betul saudara, mungkin masih remaja saudara, singa beruang seperti itu dikalahkan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai dia saudara. Mungkin seperti Simson itu saudara, betul enggak? Oh ada kekuatan, ada kuasa luar biasa dalam hidupnya saudara. Dia bisa lihat ada kuasa, dia tahu ada kuasa dalam hidupnya. Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia lawan, dia kalahkan singa dan beruang. Amin. Satu hari dia disuruh ayahnya bawa makanan di medan perang. Karena Israel sedang perang dengan Filistin, kakak-kakaknya jadi tentara ada di sana saudara. Lalu dia juga sama bawa makanan di sana. Waktu dia sana kaget, bangsa Israel sedang ketakutan saudara. Wah kenapa ada apa itu? Goliat saudara. Ada Goliat saudara. Orang Israel lihat sudah gemetar. Oh semua tentara lihat
dan dengan kata-kata yang mengintimidasi sudah gemetar semua. Jenderalnya, kakak-kakaknya gentar semua, takut semua. Saudara, termasuk rajanya Saul, sembunyi nggak boleh keluar, diejek, dilecehkan, tetap saja nggak berani apa-apa, saudara. Tapi beda dengan Daud. Waktu Daud datang di medan perang, lihat apa yang sedang terjadi. Oh, apa yang dikatakan Goliat, Daud langsung menyala. Kenapa dia menyala? Dia tahu dia punya pakaian, jubah, kuasa dan kekuatan, otoritas yang dari Tuhan. Dia berkata apa? Siapa Goliat yang berani melecehkan bangsanya, pilihan Tuhan, umatnya Allah, barisan Allah. Kok berani barisan Allah, umat Allah, ada kuasa Allah yang menyertai. Ini kok berani, saudara. Singkat cerita, akhirnya saudara, dia ditanya sama Saul, kamu mau lawan sana, siapa percaya kamu menang, mana bisa menang? Dia ngomong apa? Enggak, ada kuasa Tuhan. Aku gembalakan kambing domba. Kalau saudara baca ya, aku beli kambing domba. Kalau ada singa, ada burung, aku hajar, aku hancurkan, ya aku bunuh dia. Ada kuasa. Santi sama Goliat ini kan sama. Goliat berani seperti itu ya. Aku ada kuasa dari Tuhan. Saudara, aku akan lawan, aku akan kalahkan Goliat. Dia tahu hidupnya ada apa? Jubah, ya, kemuliaan, jubah kuasa dari Tuhan, saudara. Lalu waktu perang, Daud berkata, Goliat, engkau datang bawa tombak, pedang, perisai. Aku datang membawa apa? Nama Allah semesta alam. Dan singkat ceritanya, waktu dia mulai gunakan ketepelnya, lempar, langsung kena, saudara. Tepat yang mematikan. Saya percaya itu bukan karena Daud hebat, ada kuasa yang menuntun batu itu sehingga kena langsung menang. Saudara harus menyadari dalam hidup kita sudah diperlengkapi dengan kuasa. Kalau saudara nggak nyadari akan seperti tentara Israel, jadi tentara Israel, jadi barisan Israel, jenderalnya Tuhan sendiri, tapi takut, tapi lemah, nggak berdaya, nggak berani menggunakan kuasa, nggak berani lawan, sehingga nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Hidupnya lemah. Tuhan ingin setiap saudara dan saya ada kuasa, ada otoritas, hidup dengan kuasa, menang dengan masalah, menang dengan godaan, menang dengan badai yang sedang ada. Kalahkan krisis, saudara, menjadi Kristus berkarya luar biasa. Kalahkan sakit penyakit, kalahkan godaan. Harus bisa tahu ada, engkau sudah tadi diperlengkapi atau jubah, ya, kuasa kemuliaan yang daripada Tuhan. Kataan sebelah, kamu sudah diperlengkapi dengan jubah kemuliaan, jubah kuasa yang luar biasa sekali. Maka dimanapun berada harus menyala. Dimanapun berada harus menyala. Menghadapi apapun menyala. Menghadapi Goliat menyala. Maka tampil sebagai pemenang. Sebagai pemenang. Tuhan akan pakai kita menjadi saksinya. Ini akhir zaman, ini krisis, ini kairos untuk Indonesia. Tuhan butuh anak-anaknya yang bisa tampil, yang menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kita bisa belajar sungguh-sungguh, ya, bukan hanya Tuhan punya kuasa, tapi nama Tuhan saja punya kuasa. Saudara, yang luar biasa, hanya namanya itu punya kuasa. Saudara, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan sekarang saudara perhatian, mengaruniakan kepadanya apa? Sekarang baca bersama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Apa artinya? Tuhan Yesus sudah diberikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Artinya namanya Yesus lebih dari semua apapun. Nama apapun lebih luar biasa. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Nama di atas segala nama. Kalau penyakit ada namanya enggak? Kanker gitu, saudara. Ini namanya kanker, kena kanker. Tapi kanker kalah dengan nama Yesus. Nama Yesus di atas kanker. Oh, dikatakan ini stroke, ini macam-macam, ini krisis, saudara, ini badai, saudara. Apapun, nama Yesus di atas segala nama.
Saudara sedang hadapi apa? Pasti ada namanya toh. Flu, pasti ada namanya toh. Apa? Dikejar tukang peletit gitu saudara. Ada toh hutang macam. Pokok semua ada namanya. Tapi dengar, nama Yesus di atas segala nama. Dia yang kalahkan badai, obah badai gitu saudara. Dia yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan gentar saudara. Dalam namanya saja ada kuasa. Krisis, kalau saudara bisa gunakan nama Yesus, berjalan dalam kuasa, hikmat yang daripada Tuhan, akan krisis diubah menjadi Kristus berkarya luar biasa. Oh, diubah menjadi double favor terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Betul. Namanya penuh kuasa, saudara. Yaitu sesuatu yang dahsyat, saudara. Iya, kita akan belajar, saudara, kuasa nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa saja? Yang pertama, nama Tuhan Yesus akan membuka pintu doa. Katakan, membuka pintu doa. Saat saudara menggunakan nama Yesus yang harusnya tertutup, bisa dibuka. Saudara, yang biasanya enggak terkabul, kalau saudara bisa menggunakan nama Yesus dengan benar, saudara, maka pintu yang tertutup akan dibukakan, jalan yang tutup akan dibukakan, saudara. Itu satu yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dikatakan aku akan melakukan. Yesus ikut melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melaksanakannya. Tuhan bertindak, Tuhan ikut berkarya dengan nama Yesus. Pintu yang tutup dibukakan. Bahkan kalau saudara minta pada Bapa dalam nama Yesus, hati Bapa dibukakan. Jawaban doa dibukakan. Hatinya terbuka, jawaban doa diberikan. Dan saudara akan terima dengan nama Yesus. Ada ayat yang lain, kamu belum dapat apa-apa karena kamu belum minta dalam namaku. Ada tak ayatnya dia? Mintalah supaya engkau bisa mengerti betapa luar biasanya di dalam Tuhan. Minta dengan sungguh, minta dengan benar, dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Dulu saya sering belajar di Korea, tempatnya Pendeta Yonggi Cho. Zaman dulu gereja terbesar di dunia. Salah satu pengajaran yang ada kaitannya dengan ini, dia bilang gitu. Dalam nama Yesus ada kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau engkau gunakan nama Yesus, maka dibukakan, maka dicairkan, maka sungguh-sungguh terjadi. Dia berkata, kalau engkau gunakan nama Yesus waktu engkau berdoa, seperti tanda tangan di dalam cek. Saudara tahu buku cek ya? Bank itu ada buku cek ya, saudara. Kalau mau ngambil di bank, saudara bisa buku cek itu ditulis berapa jumlahnya, lalu ditandatangani. Kalau saudara bawa cek ke bank, saudara ya, yang sudah ditandatangani, tergantung. Satu, ada tanda tangannya enggak ada, lehi. Betul saudara? Kedua, yang nanda tangani siapa? Yang nanda tangani siapa? Dilihat dulu saudara, yang nanda tangani, wah si A, ada saldonya enggak? Kan gitu toh saudara? Enggak ada saldo, ya tanda tangan enggak berlaku. Betul enggak saudara? Ya, siapapun seperti itu. Sama, engkau bawa cek ke bank, di situ ada ya namanya Yesus, bank surga buka pintu. Tidak pernah habis bank surga. Dengan apa? Nama Yesus. Kalau saudara menghadap Bapak, saudara dengar ya, doamu tidak yang dilihat bukannya kamu, yang dilihat itu Yesus. Saudara minta pengampunan bukan karena kamu, karena Dia itu loh yang sudah rela gantikan kamu, sehingga kamu bisa dapat pengampunan, sehingga kamu dapat keselamatan. Ada tanda tangannya Yesus. Doamu seperti cek tadi, tapi dalam nama siapa beda. Nama itu punya kuasa. Dibuka hatinya tuh Bapak atau tidak, dibuka jalan itu atau tidak. Betul saudara? Karena nama itu ada kuasa membuka jawaban doa. Yang kedua, nama Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak ya tidak ada padaku,
dia berkata, emas perak aku nggak punya. Ini ceritanya, saya cerita dulu. Ya kalau saudara baca Kisah Rasul 2, wah murid-murid dilanda, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Yang mereka diubah menjadi manusia yang basah. Luar biasa. Sejak saat itu perkataannya ada kuasa. Sejak saat itu pelayanan ada kuasa. Hidup mereka penuh dengan kuasa dari Tuhan. Betul nggak saudara? Itu Kisah Rasul 2. Sekarang Kisah Rasul 3, waktu mereka mau masuk bait Allah, di pintu gerbang bait Allah ada orang lumpuh minta-minta. Itu sudah lama puluhan tahun. Ya mungkin sejak dari lahir datang itu minta apa kira-kira? Halo, kira-kira minta apa? Kalau ada pengemis di depan minta itu minta apa? Jian. Uang saudara. Kalau zaman dulu uangnya kan dari talenta emas misalnya. Atau perak gitu toh saudara. Betul enggak? Lalu maka dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Enggak ada. Aku enggak punya. Kalau kau mau minta emas perak aku enggak punya. Sekarang saudara perhatikan. Tetapi apa yang kupunyai? Dengar dulu. Emas perak aku enggak punya. Tapi aku punya. Apa yang kupunya? Dia tahu. Dia punya kuasa yang bisa jadi jawaban yang lebih berkat. Lebih daripada emas dan perak. Emas dan perak kamu dapatkan, nanti habis minta lagi, minta lagi, minta lagi. Tapi aku punya kuasa Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi kamu, yang buat kamu mengalami penyelesaian masalah, yaitu dalam nama Yesus. Betul saudara? Di sini katakan, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu, yaitu apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan saudara baca terus. Dia sembuh. Dia berjalan. Namanya ada kuasa untuk menyembuhkan. Saya alami banyak saudara. Ya, dulu saya sering bersaksi. Waktu saya belum jadi pendeta, masih disuruh orang tua saya kerja yang jual barang di Jakarta. Itu saudara. Kalau berangkat naiknya bis itu bisa 12 jam saudara. Jalannya padat, rusak sekalian. Lah saya tidak tahu keluarga besar saya itu punya mayoritas sakit mah gitu saudara. Jadi setiap kali saya berangkat ke Jakarta naik bis 12 jam. Jualannya wah goncang, lubang-lubang saudara. Ya semalaman nggak makan, semalam-malaman sakit. Tapi kalau makan ya sakit orang, digoncang, goncang. Selesai makan digoncang, goncang ya sakit. Nggak pakai makan ya sakit. Jadi sampai sana harus ya disembuhkan dulu baru kerja. Pulang juga sama, saudara. Kalau saya pulang ya sama. Kalau saya makan ya sakit, nggak makan ya sakit, saudara. Sampai di Roma, Solo harus disembuhkan dulu baru bisa kerja. Dulu saat itu saya masih pacaran dengan istri saya. Saya ke sana 2 minggu baru pulang, 2 minggu baru pulang. Tapi satu hari saya tahu nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan. Lalu saya bertindak dengan iman. Dimanapun saat orang tidak lihat saya bertindak dengan iman. Pegang perut saya, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Dimanapun, satu hari berapa kali nggak bisa dihitung. Mau di kantor, mau di kamar, mau di toilet, mau dimanapun, tetap saja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh. Ya sembuh itu saudara tanpa obat. Namanya ada kuasa. Anak saya yang perempuan waktu lahir, lalu waktu kita bawa pulang, lalu kena muntabir terus saudara. Terus kita bawa lagi ke rumah sakit lagi sampai akhirnya harus ditransfusi. Darah saya berkali-kali ya diambil untuk dia. Kalau nggak bisa kita bawa, saya bawa sampai ke Jogja, saudara. Wah di karantina khusus nggak boleh ikut itu saudara. Lah terus saudara kita tetap doa, kita berjuang, akhirnya sembuh. Saya pikir sudah selesai, tapi ternyata waktu dia mulai sekolah. Kita mulai ada satu kekurangannya. Untuk menghafal itu sulit sekali. Itu waktu menghafal Presiden Indonesia Bapak Soeharto gitu saudara.
Mau diulang sampai 10 kali, 15 kali, 20 kali, nanti 5-10 menit sudah lupa apa tadi itu. Oh, sulit sekali untuk menghafal. Mau diulang 100 kali ya nanti lupa lagi. Jadi ulangannya itu kalau enggak 4, 3, 2, 1, 0 gitu saudara. Paling baik itu 4 kira-kira. Ya sekian lama. Tapi satu hari saya dan istri sepakat setiap hari saudara tumpang tangan atas kepala anak kita saudara. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, 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 disembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan, firman Tuhan digenapi, disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Kita tidak tahu doakan berapa bulan, mungkin 2-3 bulan paling sedikit saudara. Tapi nilainya mulai naik saudara. Dari 34 jadi 45, jadi 56, jadi 67, jadi 78, jadi 89, kadang-kadang bisa 10. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kuasa. Saya dorong setiap saudara berani melangkah dengan iman. Ya minta yang memang berguna, yang baik saudara, sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus pintu hatinya Tuhan dibukakan. Jawaban ada. Sekali lagi juga yang sakit harus punya yakin. Dalam nama Yesus ada kuasa. Ada kuasa untuk menyembuhkan. Yesus di mana-mana menyembuhkan. Namanya ada kuasa kesembuhan. Jangan putus asa saudara yang sakit. Penyakit apapun. Tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, nama Tuhan Yesus mengalahkan semua kuasa kegelapan. Ini cerita kuasa kegelapan. Setan itu ada atau tidak atau saudara? Ada, jangan bilang tidak ada. Alkitab tulis setan itu ada. Setan bisa mengganggu manusia. Setan bisa merasuk manusia. Ada orang kerasukan setan, betul enggak? Tuhan mengusir setan. Ada kuasa dalam Tuhan. Namanya juga sama. Namanya saja itu atas nama Tuhan. Ada kuasa. Ya, bisa mengusir setan. Jadi anak Tuhan. Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan usir setan. Jangan diusir setan. Loh, betul toh? Oh, anak Tuhan. Tapi medit apa? Jileh, takut. Ini mau ke toilet saja enggak berani, enggak berani. Roma, wah gimana? Kasih kembang setaman. Jangan. Bolo ya setan jadi diganggu ya, tak kai kembang. Jangan saudara. Tugasnya usir setan. Ada enggak setan baik? Enggak ada. Itu bukan dari Tuhan. Nggak ada setan yang baik. Itu pura-pura baik. Ya atau ya? Nggak ada setan baik. Adanya Tuhan yang baik. Adanya Roh Allah yang baik. Usir setan. Amin saudara. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi Tuhan Yesus itu melatih 12 orang diajar, lalu dilatih 70 murid diajari, dilatih, praktek. Ayo doakan orang, beritakan Injil, usir setan saudara. Setelah mereka pergi, satu pulang lapor senang, Tuhan juga setan-setan takut lari pergi demi namamu, setan diusir. Tuhan itu ingin ngelatih kita muridnya. Usir setan. Jangan diusir setan. Betul saudara, usir setan. Tanggal 13 jangan takut. Tanggal 13 itu tanggal hoki. Ya betul tak? Easter. Waktu bangsa Israel mau dibantai, dibasmi. Sekarang apa yang namanya? Genosida ya saudara. Mau dihabisin saudara. Tanggal 13 bulan ada. Tapi dalam Tuhan dirubah, yang mau membasmi malah dibasmi saudara, yang mau menggantung malah digantung, yang tanggal itu mereka mau dijarah, mau dibunuh, justru mereka ngalami berkat yang luar biasa, dapat jaran yang luar biasa, dapat kemenangan luar biasa, kemuliaan luar biasa. Termasuk setan yang melayani berani, mau doakan jangan takut-takut. Ini bersihkan rumah. Ora wani, engko nek balik yang aku piye. Wah itu kayak gitu tuh enggak punya kuasa. Berani. Amin saudara. Dulu saya cerita di rumah kontrak, wah karyawan saya takut terus, tapi kita lawan.
berani ada nama Yesus yang masuk di rumah saya. Ya, setan-setan lari terbirit-birit. Saya juga pernah mengalami, saudara. Dulu besok, saya mesti punya waktu itu, saudara. Saya besok pada satu bapak. Tapi waktu saya datang ke rumahnya, dia nggak ada. Anaknya yang ada, tapi anaknya bilang nunggu saja Pak Obadza. Bapakku hanya tidak jauh gitu. Saya panggilkan dulu. Saya nunggu, saudara. Lalu berbincang-bincang, saudara. Setelah itu bapaknya datang. Langsung saudara saya ngobrol-ngobrol. Ya, kok nggak kelihatan ya berapa waktu. Selalu alasan, manusia itu pintar alasan. Saya jamin kalau saudara nggak datang, tak datangin mesti alasan. Wah Pak, pas ini. Betul nggak? Kenapa terlambat? Oh tadi gini Pak. Macam-macam saudara. Manusia itu kaya alasan. Ya toh, dia juga panjang lebar. Ya sudah, saya pesan pokok ya. Jangan lupa ya, besok minggu ya. Saya tunggu ya saudara. Sudah, saya jalan pulang. Tapi belum sampai jalan masih mau langkah. Tiba-tiba Roh Kudus ingat. Oh jangan pulang, selesaikan dulu. Lalu saya balik lagi. Karena saya ingat tiba-tiba. Waktu ngobrol, anaknya sempat ngomong. Bapaknya itu punya ilmu. Wah gitu saudara, harus diselesaikan dulu saudara. Lalu saya ngobrol dengan dia, mau enggak dilepaskan, mau enggak diselesaikan. Dia ngomong enggak mau, ya enggak enak toh saudara. Sama pendetanya mau gitu saudara. Lalu dia bilang, aku tak ganti dulu ya. Ganti, enggak tahu kenapa saudara. Mau dilepaskan aja, ganti dulu gitu saudara. Lalu ganti duduk saudara. Duduknya dingklik loh saudara. Ya, setelah itu duduknya dingklik loh. Lalu kita mulai doakan. Itu pelayanan pelepasan. Lalu setelah itu saya mulai teking dalam nama Yesus. Semua roh-roh apapun aku hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengking. Aku usir kau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ilmu apa? Pergi. Tiba-tiba sudah tahu. Ini duduk di sini. Bisa apa ya? Mencelati apa ya bahasa Inggrisnya? Terpentah gitu saudara. 1 meter lebih, hampir 2 meter. Akhirnya terjadi pelepasan. Tuhan, nama Tuhan lebih daripada apapun. Jangan takut. Kita ditetapkan usai setan. Jangan kompromi dengan setan. Jangan diusai setan. Usai setan. Kata sebelah, tugasmu usir setan. Loh, ya tak Tuhan ngomong toh, enggak percaya, usir setan. Setan akan lari. Amin. Satu lagi saudara, nama Tuhan Yesus memberikan perlindungan ilahi, perlindungan dari Tuhan. Saudara, Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dikatakan Tuhan, tapi bukan hanya Tuhan saja, nama Tuhan. Engkau berseru pada nama Tuhan, engkau panggil nama Tuhan, maka ada perlindungan, maka ada keamanan, maka ada keselamatan. Saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Waktu kita berseru itu namanya, sudah ada pertolongan. Kita itu anaknya Tuhan. Amin saudara. Ya, anaknya Tuhan. Anak kecil saudara, kalau wah ada bahaya, dia nggak usah macam-macam. Pak gitu ya saudara. Pak langsung masuk lari, ada apa gitu saudara. Bu gitu saudara. Saudara mesti lari dah. Panggil nama Tuhan. Datang pada Tuhan. Dia tempat perlindungan yang aman. Jangan cari perlindungan di mana-mana. Wah disantet, wah beti, golek dukun yang lebih sakti, santet genti, jangan keliru. Kata sebelah jangan keliru. Setan diadu be setan, malah bolos saudara. Betul nggak? Ada serangan apapun, berlindunglah di dalam Tuhan. Tuhan akan menjadi benteng pelindunganmu. Tuhan menjadi menara yang menjaga engkau, yang melindungi engkau. Kalau engkau datang dalam nama Tuhan, jadikan tempat perlindungan, engkau akan masuk di dalamnya, engkau akan aman, engkau akan selamat. Amin saudara. Sekarang kapan kuasa nama Tuhan, ya Yesus bisa bekerja dengan nyata? Waktu saudara panggil nama Tuhan, nama itu ada kuasa. Kapan terjadi? Bagaimana
bisa terjadi. Yang pertama, saat kita memiliki iman dalam nama Yesus. Dengar, saat kita memiliki apa? Iman dalam nama Yesus. Artinya, kalau kita punya iman dalam nama Yesus itu sungguh ada kuasa. Saudara dengar seperti ini, tergantung saudara yakin apa enggak. Saudara enggak yakin lalu coba-coba tak coba, enggak ada apa-apanya. Kalau kita punya iman, kita yakin, maka itu ada kuasanya. Dalam nama Tuhan kita percaya ada kuasanya, ada kuasa. Dan saudara ingat ya, namanya iman. Ada toh? Engkau minta apapun, ya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, betul enggak? Ya, kalau engkau punya iman yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara, yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Tapi di Ibrani juga disebutkan iman itu percaya sungguh-sungguh. Bukan mudah-mudahan masuk surga, itu bukan iman. Bukan mudah-mudahan sembuh, itu bukan iman. Iman itu percaya sungguh-sungguh bahwa nama Tuhan ada kuasa. Bahwa nama Tuhan ada kuasa. Kita sudah diberi kuasa menggunakan nama Tuhan dengan penuh kuasa. Yakin dulu. Kalau engkau punya yakin namanya ada kuasa, saudara akan pakai nama itu dengan hebat. Kisah Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaannya, bukan karena lain-lain loh ya. Karena apa? Kepercayaannya dalam nama Yesus. Percayanya dalam nama Yesus ada kuasa. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat. Dan kamu kenal ini. Ini cerita orang lumpuh. Kok tiba-tiba kakinya kuat jalan? Karena dia yakin dalam nama Yesus ada kuasa. Yang membuat dia kuat, percaya dalam namanya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Yang buat sembuh apa? Percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pada orang itu di depan kamu. Jadi ingat ya, yang menentukan adalah percaya. Bukan hanya engkau orang Kristen. Orang Kristen gak percaya, gak jadi, gak ada kuasa. Betul? Bukan hanya jemaat, bukan hanya pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan gak percaya, namanya ada kuasa, gak akan ada kuasa. Bukan hanya hamba Tuhan, pendeta. Pendeta gak percaya, dalam namanya ada kuasa, ada mujizat yang gak pernah ada. Saudara lihat orang yang gak pernah percaya mujizat, gak pernah ngalamin mujizat. Betul saudara, yang percaya. Percaya sungguh-sungguh. Bahkan iman itu sampai saya sering berkata ada levelnya. Sampai titik tertentu. Seperti air mendidih itu. Maka Yesus gak pernah berkata imannya kecil tapi gak apa-apa jadilah. Gak pernah. Atau Yesus berkata imannya sedang-sedang jadilah. Gak pernah ada. Bahkan Yesus selalu berkata, ibu imanmu besar, luar biasa, lebih daripada orang Yahudi, maka jadi mujizat. Betul. Tanpa itu ya gak bisa. Saudara nyoba gak jadi, ya memang gak jadi. Karena gak ada imannya, gak ada bahan dasarnya. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Harus dengan iman. Amin saudara. Harus dengan iman. Yang kedua, saat kita berseru dalam namanya. Sungguh-sungguh berseru dalam namanya. Yoel 2 ayat 32a. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, tadi anak berseru orang tuanya Bartimeus, saudara, dia buta, saudara. Lalu waktu Yesus lewat, dia dengar kesaksian banyak orang, lumpuh berjalan, ya tuli mendengar, mati dibangkitkan. Dia percaya dalam nama Tuhan, dalam Tuhan ada kuasa. Maka dia berseru-seru, Yesus anak Daud tolonglah aku, Yesus anak Daud tolonglah aku, panggil Yesus anak Daud. Yaitu Mesias, tolonglah aku, saudara. Berseru-seru, tapi diuji seolah-olah Yesus gak mau nolong. Orang lain mencela dia, jangan ribut. Itu Yesus gak mau nolong kau. Yesus terus berjalan, dia gak berhenti. Dia punya iman.
panggil lagi. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dia punya iman, ditegur tetap gak mau berhenti. Dia tetap berjuang karena dia tahu hidupnya ada dalam nama Yesus. Ini kesempatan. Oh, kalau dia dapatkan, maka dia akan pulih, maka dia akan dibangkitkan. Waktu dia berseru-seru, bukan hanya Yesus tolong ya, ya mudah-mudahan kau mau ya, enggak gitu. Berseru-seru, berteriak-teriak. Yesus anak Daud, tolong, tolong Yesus anak Daud. Betul saudara? Dan itu ya harus sungguh-sungguh seperti itu. Panggil sungguh-sungguh saudara. Lalu yang ketiga, saat kita melakukan sesuatu demi nama Tuhan. Katakan demi nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, ini yang tadi ya saudara, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Saudara di sini saudara, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Yang saya ajak saudara tanggap, waktu saudara minta harus demi nama Yesus. Di dalam beberapa terjemahan ada beberapa arti. Yang pertama, demi nama Yesus artinya dalam nama Yesus. In Jesus name. Seringkali saudara lihat hamba Tuhan orang berkata, demi nama Yesus, dalam nama Yesus aku minta ini, dalam nama Yesus aku usir setan ini, dalam nama Yesus aku sembuhkan. Menggunakan nama Yesus. Tapi ada arti kedua, demi nama Yesus. Misalnya ya, saudara melakukan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan. Ngerti saudara ya? Saudara lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Perkataanmu, gunakan kuasa itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Demi nama Tuhan, maka ada kuasa. Karena untuk Tuhan. Bisa mengerti saudara? Karena untuk Tuhan. Jadi demi nama Tuhan. Kalau saudara lakukan, saudara lihat Tuhan berkarya. Luar biasa. Saya tambah satu, di bahan tidak ada saudara. Ini penting karena kalau enggak ngerti ini enggak akan jadi. Sungguh-sungguh menjadi milik Yesus. Dan selalu berjalan bersama Yesus. Dengar ya. Sungguh-sungguh jadi milik Yesus. Ya, dan selalu berjalan bersama Yesus. Saya akan katakan pada setiap saudara yang mendengar, yang hadir maupun yang lewat media yang saat ini online, saudara sungguh-sungguh jadi milik Yesus atau tidak? Kalau saudara belum ikut Yesus, ya bukan miliknya Yesus. Betul enggak? Belum menerima Yesus sebagai Tuhanmu, juru selamatmu, engkau belum jadi milik Yesus. Gunakan nama Yesus enggak bisa. Betul saudara? Enggak bisa. Harus memang jadi miliknya Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, saudara dengar ya, saudara, maka kita dapat pengampunan, keselamatan, lalu apa lagi? Diangkat jadi anaknya. Ini anaknya punya hak, maka Roh Allah ada di dalamnya. Sungguh-sungguh terima, memang punya mandat. Anaknya itu punya otoritas, betul enggak? Anaknya raja di atas segala raja, punya otoritas. Ada Roh Allah dalam dirinya. Maka kalau saudara belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi, bukan agama Kristen ya. Ada agama Kristen, orang tua yang Kristen, dikandung Kristen, lahir Kristen, ada penyerahan anak. Tapi pribadimu belum menerima Yesus, saudara bukan milik Tuhan. Betul. Lalu yang kedua, saudara, sudah dari orang Kristen tadi ya. Tadi belum kenal sama itu ya saudara. Itu penting sekali tadi ya, baptisan. Saudara tahu, baptisan itu disahkan milik Tuhan. Tuhan berkata, beritakan Injil, ya, selamatkan jiwa. Kalau dia sudah selamatkan jiwa jadi murid, lalu apa? Baptis. Perintahnya baptis, disahkan, dimeteraikan. Saudara, itu seperti pemberkatan nikah. Orang nikah nggak mau pemberkatan, loh itu nggak mau disahkan. Ya gimana, betul nggak? Itu ngakui
Aku sekarang dimeteraikan milik Yesus. Baptis itu salah satunya, metre. Yesus Tuhanku, juru selamatku, aku miliknya Yesus, aku anaknya Yesus. Sah. Saudara ada perlindungan. Iblis tidak sembarangan mengusik saudara. Karena saudara sudah miliknya Tuhan. Penyerahan anak yang belum serahkan. Saya pernah ngalami satu kali ya saudara. Waduh, katanya sakit macam-macam itu saudara. Setelah diserahkan selesai. Karena mulai tadi waktu saya doa saudara perhatikan ya. Sejak saat ini dimeteraikan milik Tuhan. Kuasa lain pergi, nggak ada hal lagi. Ini punya Tuhan, nggak boleh di sini. Romanya Tuhan, ya bait Allah, ini milik Tuhan. Penting penyerahan anak-anak serahkan. Saudara percaya, saudara akan lihat kuasanya. Belum baptis, saudara melangkah baptis. Saudara beda. Ada satu ya, mungkin ini saya bacakan. Karena kalau bukan milik Tuhan nggak bisa. Iya, Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa ya tukang jampi Yahudi. Ini bukan murid Yesus ya saudara. Tukang jampi Yahudi, katakan. Tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling saudara di negeri itu mencoba, lah ini mencoba tadi saudara, menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Saudara, ini mau ngusir roh jahat, gunakan nama Yesus. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Niru-niru Paulus. Paulus dalam nama Yesus, setan pergi, setannya pergi. Lalu dia tiru-tiru saudara. Gunakan nama itu, dikira seperti mantra. Biasanya gitu loh, jampi mantranya sama gitu. Saudara. Oh ini bukan gitu. Mereka ngusir. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi, imam saudara, yang bernama Skewa. Sekarang ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu? Artinya begini, Yesus aku kenal. Setan itu kenal enggak Yesus? Kenal. Yesus anak Allah, betul enggak? Setiap Yesus melayani, aku tahu kau anak Allah, jangan siksa aku dan macam-macam, betul enggak? Setan itu kenal. Kalau ketemu Yesus dia tahu. Lalu dia kena Paulus apa? Aku tahu kamu anaknya Tuhan, miliknya Tuhan. Aku tahu kamu. Tahu enggak saudara? Karena apa? Yang namanya otoritas ilahi, otoritas Tuhan itu di alam roh. Setan lihat sudah tahu. Ini ada jubah kuasa. Ini ada jubah kemuliaan. Ini lihat sudah tahu. Ini utusan Tuhan. Ini punya mandat dari Tuhan. Ini ada kuasa Tuhan. Aku tahu memang benar. Aku diusir kalau enggak mau ya habis. Tapi kamu siapa? Ya dah, gitu dah. Tuhan, setan itu kena. Paulus tahu, ini memang anaknya Tuhan. Ini memang utusan Tuhan. Ini memang punya jubah, kuasa, dan otoritas. Dia usir, lari. Tapi kamu siapa kata dia. Malah orang itu akhirnya diajar. Yo, saya lanjutkan ya saudara, itu gambarnya saudara. Iya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah itu dengan apa saudara? Telanjang dan luka-luka, habis babak belur. Kenapa? Loh, bukan anaknya Tuhan, bukan miliknya Tuhan, memang gak punya otoritas kok, memang gak punya jubah, kuasa, otoritas gak ada. Memang dia tidak punya kuasa, nggak bisa gunakan namanya Yesus. Ya atau ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Meteraikan. Yang belum baptis, baptis. Saudara, anak belum diserahkan, serahkan. Saudara belajar bergaul, berjalan bersama Tuhan. Dimanapun saudara bersama Tuhan, setan baru lihat aja sudah ketakutan. Gunakan. Kalau saudara bisa gunakan, saudara lihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini ngajak kita bangkit. Gunakan nama Yesus. Karena kita sudah diberi kuasa. Tuhan ingin kita punya kuasa. Kita bertindak dengan kuasa. Kita punya otoritas. Hidup sebagai pemenang. Lebih daripada pemenang. Hidup penuh kuasa dari Tuhan. Tuhan dinyatakan. Tuhan dipermuliakan.
pakai kuasa untuk selamatkan jiwa, pakai kuasa sembuhkan orang sakit, tolong orang lain, lepaskan dari kuasa kegelapan. Amin. Karena namanya ada kuasa. Karena namanya ada kuasa. Semua bangkit berdiri. Katakan dengan iman, deklarasikan ini dengan iman. Nyatakan pada Tuhan, namamu Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, akui Tuhan, hanya namamu Yesus yang punya kuasa, yang memberi kepastian, yang menjadi jawaban, yang datangkan kesembuhan, yang datangkan pemulihan, yang datangkan pengampunan, yang datangkan mujizat. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Nama Yesus, hanya nama Yesus, bagaikan kasih. Sekarang kita akan praktek gunakan nama Yesus, saudara. Apapun yang sedang jadi pergumulan saudara, apa yang menjadi pengharapan saudara, apa yang jadi masalah hari ini, praktekkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tahu sekarang, aku percaya sekarang, dalam namamu ada kuasa. Bahkan hanya dalam namamu Tuhan ada kuasa yang membawa pengampunan, yang membawa pemulihan dalam hidup kami, yang membawa kesembuhan, yang membawa kemenangan. Apapun pergumulan saudara, gunakan otoritas, gunakan kuasa. Tuhan berkata, kalau engkau percaya, tanda-tandanya engkau usir setan, setan lari daripadamu. Kalau engkau percaya, engkau akan tumpang tangan atas orang sakit, engkau akan doa untuk orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Mulai gunakan kuasa daripada Tuhan. Yesus berkata, mintalah dalam namaku, supaya engkau diberikan, supaya engkau mendapatkannya. Engkau belum dapat karena belum minta dalam namaku. Oh, mintalah, saudara, mintalah, saudara. Dalam namanya ada perlindungan, dalam namanya ada mujizat, dalam namanya ada jawaban doa. Gunakan, gunakan. Kami bawa setiap doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami panjatkan dengan keyakinan iman Tuhan. Dengan keyakinan iman, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Hari ini hari mujizat, hari ini hari nama Yesus. Kuasanya dinyatakan. Berkaryalah Roh Kudus, Engkau yang menyatakan kebenaran firman-Mu, Engkau yang menggenapi firman-Mu. Orang yang melakukan sesuai firman-Mu, mengalami kebenaran. Firman-Mu sudah disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Nama Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus, namamu Yesus. Pasaka, setan, semua roh jahat, dalam nama Yesus yang ingin menguasai anak-anak Tuhan, kami hancurkan, kami tangking, pergi. Tinggalkan anak-anakmu, tinggalkan anak Tuhan, tinggalkan anak-anak Tuhan, pergi dalam nama Yesus dan tidak kembali lagi. Sakit penyakit dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Ora lapasaka, lapasakitoria, lapasaka, ora papa. Semua doa kami minta dalam nama Putra-Mu yang tunggal, dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang berkata, maka hatimu terbuka Tuhan, maka surga terbuka Tuhan, maka Kau curahkan jawaban-Mu
Kau curahkan anugerah-Mu, Kau curahkan jalan keluar, Kau curahkan mujizat-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini hari yang dahsyat, hari ini hari kebangkitan. Kami bangkit dengan iman, kami bangkit gunakan kuasa-Mu, kami bangkit gunakan nama-Mu Yesus yang Kau berikan pada setiap kami. Dan kami akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan hebat, dahsyat. Hidupku akan penuh kuasa, hidupku penuh keberhasilan, hidupku lebih daripada pemenang. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus.